Kali ini kita akan fokus membahas begitu seperti apa upaya dari pemerintah untuk memastikan subsidi LPG ini tepat sasaran begitu ya. Salah satunya juga berkaitan dengan upaya untuk dilakukan pendaftaran pembelian LPG subsidi menggunakan KTP begitu. Tapi mungkin bisa diupdate terlebih dahulu sejauh ini berkaitan dengan progresnya seperti apa, batas pendaftaran dan juga apakah betul begitu Pak hingga Mei 2024 seperti apa teknisnya Pak Tutukah? Oke, baik. Jadi sekarang yang data yang sudah masuk ke dalam sistem itu 53 juta KK. Kurang lebih sama dengan 189 NIK. Ya. Nah, 189 juta NIK. Nah, dari angka tersebut yang sudah melakukan transaksi, akhir-akhir ini didapat data sekitar 32,5 juta NIK. Ya, satu bulan lalu masih 31 ya setengah. Jadi sudah ada naik 1 juta yang melakukan transaksi dengan sistem ini. Nah, bagi yang belum mendaftar masih boleh mendaftar. Ya. Batas Mei adalah batas oleh internal Pertamina dalam melakukan sistem, ya, memperbaiki sistem pendataan dan sebagainya. Tetapi ya, bagi masyarakat yang belum mempunyai atau belum terdaftar, terus ya diimbau untuk terdaftar agar bisa membeli LPG 3 kg. Jadi masih terus dibuka. Demikian. Oke, baik. Tapi untuk pendaftar yang belum mendaftarkan begitu ya, diri hingga Mei 2024 artinya juga masih belum terregistrasi, apakah artinya memang tidak bisa Pak untuk membeli LPG subsidi ke depannya? Seperti apa Pak Tutukah ketegasan ya dari pemerintah berkaitan juga dengan aturan yang sudah diterapkan Pak Tutukah? Jadi bagi yang belum terdaftar masih bisa mendaftar, setelah Mei pun masih bisa. Daftar dulu baru beli, tapi harus daftar beli. Jadi kita masih membuka itu sampai setelah Mei pun. Oke, baik. Pak Tutukah, tapi ada beberapa saran-saran begitu Pak dari pengamat sendiri yang menyebutkan begitu bahwa sebetulnya upaya yang dilakukan begitu untuk penerapan subsidi LPG ini berdasarkan registrasi, harus mendaftarkan KTP dan lain sebagainya ini sebetulnya mungkin sudah diapresiasi begitu Pak, tapi mungkin masih belum tepat sasaran karena yang disubsidi ini masih barang begitu Pak, bukan berdasarkan subjeknya ataupun juga orang, which is ini sebetulnya narasi yang sama begitu untuk subsidi energi dalam hal lainnya begitu. Tapi seperti apa mungkin tanggapan Anda berkaitan dengan hal ini Pak Tutukah? Ya, baik. Jadi langkah pertama untuk bisa melakukan subsidi langsung ke orang adalah data yang benar. Jadi kami betul-betul hati-hati dalam menyiapkan data ini yang valid, karena ini bisa bermasalah kemudian hari kalau data itu tidak valid dan tidak bisa teradip ya dengan kondisi yang ada. Jadi datanya perlu dinamis diambil terus oleh suatu institusi yang memang menangani hal ini. Jadi itu perlu sekali. Jadi sistem datanya dan juga pengelolanya itu bisa melakukan updating secara pekerjaan sehari-hari. Satu itu. Kemudian setelah datanya valid, terverifikasi dan bisa teradip secara reguler, baru kita bisa terapkan subsidi langsung. Nah, tentunya kita perlu merubah regulasi yang terkait. Dalam hal ini adalah Perpres 104. Ya, itu yang akan kita revisi. Jadi sampai masyarakat mana yang boleh atau berhak menerima. Jadi secara clear, secara definitif bisa tentukan melewati revisi Perpres tersebut. Dengan nama atau dengan istilah desil ya. Desil berapa yang bisa mendapatkan LPG 3 kg atau LPG PSO. Ya, baik. Tapi rencana ke depannya dari pemerintah sendiri Bapak untuk memastikan betul-betul subsidi ini langsung diberikan kepada orangnya begitu Pak, bukan dalam bentuk barang sendiri, seperti apa begitu upaya tadi kan Anda menyebutkan bahwa ini adalah upaya awal begitu berdasarkan data, tapi nanti kemudian pelan-pelan akan diubah begitu. Tapi mungkin skenarionya seperti apa sebetulnya Pak Tutukah? Ya, jadi dengan data yang ada ini kita mempunyai by name by address dan penghasilan masing-masing orang atau kakak. Dengan di situ kita bisa menentukan setelah proses nanti kira-kira mungkin dalam tahun ini kita bisa tentukan siapa saja yang betul-betul berhak menerima. Nanti
Lalu dari situ kita bisa melakukan dengan regulasi menentukan kelompok masyarakat ini yang berhak menerima dengan istilah desil tadi, desil berapa saja yang boleh menerima. Dengan itu kita bisa membatasinya, melakukannya melalui sistem otomatis ya. Tapi tentunya ini sekali lagi kita lakukan betul-betul bahwa kita menentukan yang tepat sasaran itu memang benar. Jadi itu yang paling pokok. Tapi nanti targetnya Pak, apakah langsung diberikan dalam bentuk produk kepada orang-orang tertentu atau nanti sistemnya akan seperti bansos, begitu akan diberikan nominalnya saja sesuai dengan harga dari barang tersebut atau seperti apa Pak Tutuka? Ya, jadi sementara ini yang kami kaji, jadi subsidinya ke orang ini harganya langsung berkurang. Jadi tidak diberikan dalam bentuk uang kepada yang berhak, tetapi harganya langsung seperti diskon lah, harganya langsung berkurang demikian dari yang harga ekonomian. Jadi harga khusus atau harga yang subsidi diberikan kepada yang orang yang bersangkutan. Jadi karena sudah punya datanya kita, jadi untuk orang ini harganya sekian, untuk orang ini harganya sekian. Dan tidak ada transaksi cash di situ atau pengembalian gitu ya, uang subsidi bukan, tapi dari harga yang sudah dikurangi.